Itu ternyata nyampe kampus semua bukunya. semua buku pakai bahasa Inggris yang pertama, Oke. kecuali bahasa Indonesia, matkul bahasa Indonesia ada, bahasa Indonesia sama gitu kan. Pancasila ya itu. Iya, Oke. hanya itu disamain. Jadi Hmm. kalau misalkan lu udah masuk, ya lu harus milih nih, lu bakal lanjut buat tes Iya. atau bakal daftar ulang. Penunjangnya adalah ekonomi dan matematika. Iya. Mungkin ternyata itu Betul, masalahnya. betul. Sangat berguna sekali. Jadi buat kalian yang memang mau masuk ilmu ekonomi. Nah, Lanjut. kalau ada Semua di ladang. boleh kita numpang mandi. Kalau ada sobat lavender ini yang masih ragu nih, lagi mau ngeklik SNBP atau SNBT-nya ilmu ekonomi, either di UI atau di tempat lain ya, kan tadi ternyata secara pembelajarannya hampir sama gitu. Itu apa yang mau disampaikan gitu, supaya lebih yakin, bukan supaya jangan jadi ngeklik ya, supaya lebih yakin. Kalau misalkan mau meyakinkan mereka. Oh, jadi gue jadi sales jurusan dia Boleh, ya boleh. Atau dia sebenarnya gak harus supaya lebih yakin sih. Atau yang perlu mereka pertimbangkan apa? Oke, yang perlu mereka pertimbangkan. Kalau mau ngeklik itu nih, selain keketatan atau passing grade itu kan gitu. Itu jatahnya Bang Saad lah ya. Iya, betul. Buat ngejelasin keketatan segala macam. Yang pertama adalah umumnya jurusan ilmu ekonomi itu jurusan yang lumayan high end di setiap universitas. High end-nya di bagian apa? High end-nya iya nggak sih, kayak kalau lo masuk situ tuh nilainya harus lumayan tinggi. Iya, passing grade-nya gitu. Makanya mau nggak mau itu harus dikejar dulu nih. Gitu ya. Terus sebenarnya yang kita omongin tuh udah cukup mencakup, kayak lo harus punya basic matematika. Jadi kalau misalkan lo nggak suka matematika, lo pertimbangkan ulang deh untuk ikutan di ilmu ekonomi. Jadi gitu minatnya nggak dapet ntar ya? Iya, minatnya nggak dapet gitu. Terus yang kedua, kayaknya bahasa Inggris tuh udah jadi bahasa yang udah lumrah ya, sekarang gitu ya kan. Jadi kayak Fafifu was-was, cas-cis-cus, kayaknya lo udah harus mulai menguasai deh gitu. Nggak perlu yang ini banget sih, kayak masih pasif, masih nggak apa-apa kan? Masih nggak apa-apa gitu. Yang penting lu biasain diri lu untuk ada di lingkungan yang kalau kayak bahasa Inggris itu nggak apa-apa. Gitu. Itu untuk ke depan ya. Jadi kalau tadi secara nilai ya harus semuanya. Iya. Bahasa Inggris atau apa harus semuanya. Terus yang ketiga, ini gue jadi sales ilmu ekonomi deh. Boleh. Yang pertama, dari prospek pekerjaan, sebetulnya jurusan-jurusan yang semakin umum tingkatnya kayak ekonomi, akuntansi, manajemen, hukum. Betul. Itu jurusan yang sekarang tuh ya masih orang banyak pada buka sebetulnya untuk pekerjaan ya, gitu ya, dibandingkan untuk jurusan-jurusan yang lumayan keriting. Gue nggak tahu, misalkan ada yang nanti makin sangat spesifik ya, jadi semakin spesifik tuh semakin sedikit menurut gue. Teknik biomedik gitu misalkan ya, elektro dan instrumentika yang kayaknya di UGM kayaknya ada di jurusan elektronika dan instrumentasi. Iya gitu itu. Nah, ilmu ekonomi itu salah satu yang paling umum. Jadi kemungkinan dia akan dibuka di banyak lini, baik dari segi pemerintah maupun swastanya tuh ada aja. Gitu ya. Kayak hukum itu pasti ada aja yang butuh gitu. Dari sisi pekerjaan. Terus dari sisi development, menurut gua nih ya, belajar di ilmu ekonomi itu ngebuat gua punya basis logika yang cukup untuk mengambil sebuah keputusan dalam hidup ya. Dalam hidup. Nggak cuma dalam bekerja. Karena kita ada pelajaran yang paling mengena banget. Ini juga basic banget yang namanya opportunity cost. Itu lo kayak lu ngitung ya kan, ya sebetulnya opportunity cost gua kalau gua ngelepas ini dan ngambil ini tuh kayak gimana sih gitu ya. Nggak perlu dihitung matematik, tapi lu bisa rasain aja. Nah, itu diasahnya banget tuh ketika gua belajar diajarinya di ilmu ekonomi tuh. Jadi ngambil beberapa keputusan di hidup gua itu dari situ. Mungkin jurusan lain ada juga, tapi kan gue lagi jadi sales ilmu ekonomi nih. Betul. Jadi ilmu ekonomi itu yang mungkin akan lu dapat itu sih kalau dari gue. Jadi dari prospeknya, dari development dirinya sendiri gitu. Satu lagi tadi apa?
Ya itulah, ada 3 itu tinggal di rewind ya teman-teman ya. Oke, tapi untuk tadi kalau mau mempertimbangkan selain passing grade tadi minat atau bakatnya juga kalau misalkan ada di matematika, karena akan banyak matematika di sana, sama bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris sih di semua jurusan juga sekarang sebenarnya butuh ya, tapi terutama untuk yang lebih umum atau apa, yaitu memang kita banyak kalau di PTN Top sih rata-rata udah bahan ajarnya, bahan belajarnya juga udah pakai bahasa Inggris. Tapi kalau lo takut banget sama matematik ya, tapi kalau lo takut banget sama matematik dan nggak pengen banget sama matematik, tadi dipikir ulang. Tapi kalau lo ngerasa kayak maju enggak, nah sebenarnya ada satu life hacks yang bisa lo lakuin, yaitu belajar kelompok sih. Itu kayaknya sangat pengaruh, kayaknya di semuanya, tapi pasti ada anak-anak pintar yang bisa ngajarin lo untuk ikutan bareng-bareng bisa kayak gitu. Betul. Itu juga kejadian di Kasat juga, di fisika. Kalau saya tidak survive sama mungkin survival karena peer belajar gitu ya, circle belajar itu sangat mendukung. Jadi masuk dulu aja masih nggak apa-apa kan, tetaplah masuk dulu aja. Iya kalau mau mencoba. Kalau kira-kira masih ada minat nih atau masih ada bakat tadi dari semuanya. Kan gue juga nggak bisa matematik kan, Iya betul. Iya. Kan gue juga kan, kenapa gue tahu gue kayak bakal kesusahan di ilmu ekonomi karena basic matematik gue nggak cukup oke. Tapi karena gue penasaran, gue minat gitu-gitu ya, gue akan jalani itu aja. Oke. Jadi itu tadi semuanya. Terima kasih Bang Hussein untuk info-infonya tentang kuliah ilmu ekonomi di FOI terutama. Dan untuk teman-teman yang mau tanya-tanya bisa komen atau like juga jelas ya, subscribe atau komen siapa lagi nih yang kira-kira perlu duduk di sebelah sana untuk ditanya-tanyain tentang atau duduk di sebelah sini. Itu juga bisa. Sebenarnya kita tukeran juga sering sih. Jadi nggak apa-apa lah. Gitu aja ya dari Kasat. Thank you semuanya. Bye-bye. Dadah.